Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika Sabdanugroho, NIM J1B0610033. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rangkuman materi hidrologi teknik dan agroklimatologi mengenai pengaruh parameter iklim terhadap tanaman. Parameter yang akan dibahas meliputi intensitas cahaya, suhu udara, curah hujan, dan kelembaban udara. Keempat faktor ini sangat penting karena memengaruhi pertumbuhan, perkembangan, serta produktivitas tanaman. Nah, dalam presentasi ini terdapat 4 parameter iklim yang akan dibahas. Pertama, intensitas cahaya yang berpengaruh terhadap fotosintesis. Kedua, suhu udara yang berpengaruh terhadap metabolisme tanaman. Ketiga, curah hujan yang menentukan ketersediaan air. Dan keempat, kelembaban udara yang berhubungan dengan transpirasi dan keseimbangan air dalam tanaman. Parameter pertama adalah intensitas cahaya. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama dalam proses fotosintesis. Tanpa cahaya yang cukup, tanaman tidak dapat menghasilkan makanan secara optimal, sehingga pertumbuhan dari hasil panennya akan menurun. Intensitas cahaya yang optimal akan meningkatkan kemampuan tanaman dalam melakukan fotosintesis. Dampaknya, daun menjadi lebih besar, lebih lebar, dan lebih hijau. Batang lebih kokos, serta pembentukan bunga dan buah meningkat. Sebaliknya, kekurangan cahaya dapat menyebabkan etiolasi, yaitu batang memanjang tetapi lemah, daun kecil, dan juga pucat, serta kualitas hasil panen menurun. Oleh karena itu, tanaman seperti selada, cabai rawit, kelapa sawit, tembakau, tomat, dan jeruk siam memerlukan cahaya yang cukup untuk mencapai produktivitas maksimal. Pada selada, cahaya optimal menghasilkan daun yang lebar dan segar. Pada cabai rawit, cahaya cukup meningkatkan jumlah bunga dan buah. Kelapa sawit memerlukan cahaya tinggi untuk meningkatkan produksi tandan buah segar. Tembakau membutuhkan cahaya agar kualitas daunnya sesuai standar industri. Pada tomat, cahaya yang cukup mendukung pembentukan buah yang optimal. Sedangkan pada jeruk siam dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Secara umum, kekurangan cahaya selalu bertambah pada penurunan pertumbuhan dan hasil panen. Kemudian parameter yang kedua adalah suhu udara. Suhu sangat berpengaruh terhadap aktivitas enzim, metabolisme, respirasi, dan fase pertumbuhan tanaman, mulai dari perkecambahan hingga panen. Pada suhu yang optimal, fotosintesis berlangsung lebih efisien, aktivitas enzim meningkat, dan pembentukan bunga maupun buah menjadi lebih baik. Namun, suhu yang terlalu tinggi dapat meningkatkan respirasi, sehingga energi tanaman lebih banyak digunakan untuk bertahan hidup daripada untuk tumbuh. Sebaliknya, suhu yang terlalu rendah dapat memperlambat perkecambahan dan menghambat pertumbuhan. Selain itu, perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan suhu juga dapat meningkatkan risiko kekeringan, serangan hama, dan penyakit. Kemudian dampak suhu pada komoditas pertanian. Setiap tanaman memiliki kebutuhan suhu yang berbeda. Stroberi tumbuh baik pada suhu sejuk sekitar 17-25 derajat Celcius. Jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan padi memerlukan suhu yang sesuai dengan kondisi tumbuhnya. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres tanaman, ukuran buah mengecil, dan produksi menurun. Sementara suhu rendah dapat memperlambat perkecambahan dan menghambat pertumbuhan tanaman. Berikutnya, parameter yang ketiga adalah curah hujan. Curah hujan berperan penting dalam menyediakan air yang dibutuhkan tanaman sepanjang siklus kehidupannya. Curah hujan yang optimal mampu memenuhi kebutuhan air tanaman, mendukung perkembangan akar, serta meningkatkan pembentukan biomasa. Namun, curah hujan yang berlebihan dapat menyebabkan genangan, serangan penyakit, dan busuk akar. Namun sebaliknya, kekurangan hujan menyebabkan kekeringan, pertumbuhan terhambat, bahkan gagal panen. Oleh karena itu, distribusi hujan yang merata sangat penting bagi keberhasilan budidaya tanaman. Kemudian dampak curah hujan pada berbagai tanaman.
Pada stroberi, hujan berlebih meningkatkan risiko penyakit jamur. Pada cabai, hujan berlebih dapat menyebabkan bunga rontok dan penyakit akar. Dan pada kopi dan tembakau, curah hujan yang tidak sesuai dapat menurunkan kualitas hasil panen. Gejala rentan mengalami pembusukan umbi saat hujan berlebih, sedangkan padi dapat mengalami banjir atau kekeringan jika hujan tidak sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tanaman memiliki kebutuhan air yang berbeda-beda. Nah, parameter yang terakhir adalah kelembaban udara. Kelembaban berhubungan erat dengan proses transpirasi atau penguapan air dari tanaman. Pada tanaman buah naga dan ubi kayu, kelembaban yang sesuai membantu menjaga keseimbangan air sehingga pertumbuhan berlangsung optimal. Jika kelembaban terlalu tinggi, risiko serangan jamur dan busuk batang meningkat. Sebaliknya, jika kelembaban terlalu rendah, menyebabkan transpirasi berlebihan, sehingga tanaman mudah mengalami kekeringan dan stres. Dengan demikian, kelembaban yang seimbang dapat sangat diperlukan untuk menjaga kesejahteraan tanaman. Nah, sebagai ringkasan, intensitas cahaya berperan dalam fotosintesis, suhu udara memengaruhi metabolisme tanaman, curah hujan menentukan ketersediaan air, dan kelembaban udara mengatur keseimbangan air melalui transpirasi. Kondisi yang optimal dari keempat parameter tersebut akan menghasilkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman yang lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa cahaya, suhu, curah hujan, dan kelembaban merupakan faktor iklim yang sangat berkaitan dalam menentukan keberhasilan pertumbuhan tanaman. Pemahaman mengenai pengaruh masing-masing parameter sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian, sekaligus sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.